שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Satu Jadi hal yang kan aku apa? pelajarin sih ya, Pak Robi, Pak Talamidin, basic aku itu kan dari buat sebelum masuk ke sini kan aku basicnya kan pencariannya juga lumayan jauh ya, lumayan lama. Dari aku tahun 2009 itu pernah ngalamin sesuatu yang sampai drop banget, sampai akhirnya masuk ke tempat yang salah lah istilahnya gitu kan. Nah, di satu titik aku pernah pelajarin gini kan, aku selalu diskusi sama istriku, aku bilang, kenapa ya kok di saat kok cuman kita aja sih dalam keluargaku gitu ya, kok cuman keluargaku aja, keluarga kecilku yang pada akhirnya ditemukan oleh nama yang benar. Basicnya kan itu dulu kan. Sedangkan keluarga aku tuh banyak gitu yang wah yang jemaat yang inilah pokoknya yang lumayan ini banyak gitu loh yang Kristennya kuat gitu. Tapi Aku kenal keluargamu. Aku keluargamu. Oh, hampir kenal semua. Orang top di Jakarta. Indonesia bahkan. Nah, intinya ya itu tahu lah, maksudnya kok kenapa cuman aku dan istriku yang mendapatkan karunia ini. Kan aku bilangnya karunia loh. Even mama bapakku aja tuh kan kondisinya juga sampai saat ini aku mau coba ngomong, tapi mereka tuh masih dengan apa ya, spiritnya tuh kan kuat banget ya. Ini apa ya, maksudnya jadi agak ya terkadang tuh kita juga di rumah anakku doanya dengan nama Bapak Yahweh. Terus kalau mama bapak masih dengan kondisi yang doa yang masih sama gitu ya, masih dengan menyebut yang lama, ya di situ aku suka ngerasa kadang-kadang nggak enak. Tapi satu hal gini, yang aku bener-bener pernah nemuin, kan kita banyak ya, kayak kemarin kita denger lah sama-sama yang lagi masih hangat-hangatnya Pak DT itu kan, kondisinya yang diobrolin Pak DT gimana. Nah, untuk kita bisa menerima Bapak Yahweh itu, menurutku, kita itu memang harus menjadi orang yang open-minded. Ya nggak sih, Pak? Kita harus open-minded dengan, oke, ini dunia ini kita harus bisa menerima gitu loh. Mempelajari, mencari terus gitu. Tapi kan terkadang orang kan udah nyaman dengan apa yang udah dia miliki saat ini gitu kan. Dia nggak mau cari tahu, dia udah nyaman dengan semuanya, dia nggak mau cari tahu gitu. Nah, balik-balik lagi ke situ gitu. Sedangkan kan kita juga cuman bisa merasakan, aku kan cuma bisa merasakan kan betapa dahsyatnya si Torah ini gitu. Ya. Itu sih dari aku, dan betapa apa ya, kalau aku bisa bilang brengseknya gembala-gembala yang dulu pernah aku datangi gerejanya, yang mereka tuh justru seakan-akan dari mulutnya yang nempel di kepalaku kalau perjanjian lama itu udah selesai. Nah, dan itu yang dikatakan mereka, benar. Itu celaka, Pak. Perjanjian lama itu udah selesai. Hukum Taurat itu udah nggak berlaku karena sekarang udah zamannya si Bapak Us itu, ya kan? Bapak Us, zaman keselamatan semuanya, kasih karunia semuanya udah. Lah, aku even sampai mungkin 2 tahun yang lalu aku masih berpikir seperti hal itu gitu. Dan setelah itu aku baru bener-bener dalemin. Aku sampai pelajarin itu beli Alkitab ILT 3.
Itu aku coba lihat-lihat di situ loh, kok ternyata di sini ada loh. Yeshua bilang aku datang untuk menggenapi, bukan untuk meniadakan hukum Taurat gitu kan. Nah, aku mikir kayak, Ya, berarti selama ini berapa juta orang yang apa ya, yang sesat gitu, dijerumuskan. Tertidur. Heeh. dijerumuskan. Itu jahat Dijerumuskan, banget bukan sih. tertidur. Dijerumuskan kalau saya bilang. Dijerumuskan dan itu jahat, Kegelapan. Pak. Itu jahat loh. Maksudnya sesimpel aku tuh pecinta B2 gitu ya. Aku pecinta B2. B2 nasi putih B2 itu adalah makanan terindah gitu, terenak Nah, menurutku gitu ya. Ya, ya Dulu, kalau makanya harus ditinggalkan yang enak-enak. ya, dulu gitu. Nah, itu kan aku dan ada banyak jutaan orang juga, mungkin orang Batak, ada mungkin orang Jawa yang lain juga banyak yang makan gitu. Sesimpel hal makanan itu aja, kita tuh salah. Ya nggak sih? ya. Dan itu kan jadi apa ya? Jadi nilai kan buat buat di mata Bapak Yahweh menurut aku ya. Gimana lo bisa mau mau bener gitu kalau lo dari sesimpel apa yang lo konsumsi ternyata itu merusak badan lo sendiri. Mungkin efeknya seperti itu gitu. Sesimpel dari makanan gitu. Itu yang kita nggak pernah dikasih tahu. Gitu sih. Aku dan masih banyak hal Korbanan lainnya dong yang nanti nggak laku restorannya tuh. nah itu salah satu memang yang jadi perdebatanku di saat kalau datang ke sana gitu ya ke kantor ya Pak mau coba ini nggak aku bilang aku nggak dulu lah aku bilang aku udah nggak makan jadi coba yang lagi gitu ya emang Ya, ya emang memang harus memang begitu lah mereka kalau masalah babi memang mereka masih masih suka, Pak. Bahkan itu mereka loh mencari apalagi GL itu. Wow, doyan banget. pasti Pak Robi kalau ngomong babinya jangan natap-natap yang lain dong. Saya natap ke sana, Bu. iya Pas ke sananya kalau kalau saya gini kan kayaknya ngeliat Pak Desmond. Ampun. Ini Bu iya memang memang Hasyanta. gitu sih ya Pak ya Enggak, dan jangan tegang. betapa iya dan betapa sebenarnya kalau kita mengikuti Torah itu sampai semuanya sampai tentang lahiran lahiran anak aja tuh sebenarnya ada loh di Alkitab. Itu aku baru pelajarin lagi, baru baca sih, bukan pelajarin, baru baca sekilas gitu. Tentang lahiran aja tuh diatur, maksudnya dalam jangka waktu sekian sampai sekian wanita itu harus begini gitu kan, makanan yang diatur dan tidak ada ilah-ilah lain. Di situ udah jelas padahal. Ya cuman kitanya kayak lupa aja gitu dengan terbuai dengan kondisi oh ya zaman kasih Ya karena memang karunia nggak diajarin. ya pendeta apa gembalanya cuma ngajarin ya gitu-gitu aja yang happy aja yang diajarin justru yang kayak gini-gini yang penting-penting nggak pernah aku nggak pernah dapet itu Ya, di gerejaku yang lama gitu ya nggak mungkin dapat, Pak. sampai akhirnya nyari Nggak mungkin. iya Orang tugasnya Seperti menyesatkan kok. ya seperti ini, seperti seorang wanita yang habis melahirkan ya. Mm, Kalau di Torah itu si wanita tidak ibu ini yang habis melahirkan ini tidak boleh keluar rumah ya selama 40 hari 40 malam. Tidak boleh betul keluar. betul Ternyata kalau kita lihat itu memang betul, Pak. Si baby belum kuat, yes mudah bener ada terserang alasannya virus. Nah, ada ada alasannya alasannya. Cuman ada mereka nggak mau alasannya pakai itu. Alasannya cuman Torah itu batal, Torah itu hukum. betul Aduh, betul itu penyesatan yang ngeri deh, saya bilang. Ngeri itu, ngeri. yes bener Padahal kita nggak bener makan banget babi juga ada alasannya. Tuhan melarang kita makan juga ada alasannya gitu. iya Ya kan? Udah. Intinya kalau perjanjian lama nggak berlaku sekalian aja perpuluhan dihapus, nyesek tuh langsung. Itu dia. Mereka kalau masalah duitnya doyan. Itu. iya Kurang ajarnya pendeta itu ya. Ini saya Tapi ngomong bilang apa kurang adanya. ajar. Biar sandal saya sampai ke sana-sana deh.
Saya bukan pendeta, saya jemaat. Saya tapi ngomong, kalian doyan perpuluhan tapi nolak Torah, kurang ajar tuh. Iya, Betul nggak? benar, Ya. duitnya mau, Pak. Padahal kita Iya. taat ya dari dulu ya soal itu ya, perpuluhan ya. Harusnya diajarin Iya. yang lain ya, biar kita banyak ilmunya kan. Jangan yang itu Yang kurang aja yang ajar lagi diajarin, apa? yang lainnya nggak diajarin, Kurang bikin ajar sesat lagi kita aja. Tahu nggak yang kurang ajar lagi? Hmm. Persembahan tantangan. Korban tantangan itu ngomongnya apa? Ayo yang tergerak hatinya mau mempersembahkan. Sampai ada orang apa? Serain mobil, serain rumah. Mantap tuh, Pak. Rampok. Cair itu, Pak. Cair Betul itu. sih, memang kita memberikan korban tantangan itu boleh ya, tapi nggak segitunya kali gitu loh. Betul nggak? Iya. Nggak Harusnya mereka segitunya juga ditantang untuk memberikan berkat, membahagiakan orang, bukan malah cari di urusan atas. hati Kasih karena dikejar-kejar kasih itu kan. kan untuk membuat orang lain bahagia, seperti aku bahagia kan, cintailah dirimu, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Itu acuan supaya kita peduli, empati sama sesama kita kan. Ya, Betul. itu yang penting. Kalau kita tahu sakitnya lapar, punyalah empati sama yang lapar. Kalau kita tahu sakitnya apa, makanya punya perasaan juga sama orang lain gitu. Jangan cuma mau nyedot aja kan. Nah, kalau sudah duit masuk ya, rata-rata nih yang duit masuk nih, mereka naiknya mobil mewah, Lexus, itu Harrier, BMW, Iya. ya kan? Tapi lihat jemaatnya jalan kaki, nggak pakai sendal, cuek aja. Nggak nawarin naik yuk gitu ya. Boro-boro nawarin naik. Jijik kali ya. Uang muka Jijik iya. ininya. Joknya didudukin orang asing. Pak Robi, itu kalau konsep perpuluhan itu sebenarnya gini, perpuluhan kalau setelah aku mumpung lagi ngomongin masalah perpuluhan itu adalah kita memberikan seharusnya kan kita memberikan kepada yang kalau saat ini yang seiman dengan kita kan, benar nggak sih? Maksudnya ya kalau kita mengimani dengan oke, sekarang ini kita ya contoh lah, aku sekarang walaupun bukan jemaatnya Aleph Tau gitu, tapi aku dibaptis oleh Papi Lukas di situ, terus secara nggak langsung memang aku bukan Aleph Tau, bukan jemaat, belum jadi jemaat Aleph Tau gitu. Nah, aku perpuluhan itu kayak gimana sih, maksudnya apakah aku harus ke perpuluhan dengan berbagi ke sesama atau saudara atau apa gitu, aku hitung 10 perpuluhan, atau memang ke gimana gitu ya, maksudnya ini aku masih agak suka miss di situ gitu, mungkin bisa dikasih pencerahan. Oke, aku akan jelaskan sedikit ya tentang perpuluhan ya, tapi hati-hati, ini perpuluhan ini sangat sensitif, betul. Jadi ya, paham. Yang dikatakan perpuluhan itu diserahkan kepada perbendaharaan, artinya di mana kita mendapatkan siraman rohani, ya disitulah kita akan memberikan persepuluhan. Misalkan Pak Desmond mendapatkan siraman rohani itu dari Papi Lukas misalkan, ya perpuluhannya diarahkan ke sana. Itu. Kemudian untuk pengertian tentang perpuluhan itu dibagikan ke sesama, ke orang yatim piatu, itu bukan perpuluhan, Pak. Itu namanya persembahan kasih. Itu persembahan kasih ya. Kita mengasihi sesama orang lain itu dari persembahan kasih. Itu juga hampir istilahnya beda tipis dengan persembahan korban ya, korban. Kalau persembahan kan kita memberikan dengan ketulusan. Tapi kalau korban itu kita sebenarnya nggak mau ngasih, tapi kita dipaksa untuk ngasih. Itu korban. Makanya ini yang istilah yang pernah dipakai oleh para pendeta untuk mengatakan tentang korban tantangan. Paham nggak? Korban tantangan itu yang sering dipakai. Kita maunya nggak ngasih nih, sebenarnya nggak ada keinginan untuk memberi.
Karena kita sudah memberikan persembahan kasih, memberikan perpuluhan, sudah ngasih, tapi ini ditantang lagi dengan korban tantangan. Itu Ya. itu persembahan preman kali. Nah, itu. Tapi caranya harus pakai agama itu namanya, gitu. Pakai firman ya. Nah, Bro Itu Robi, salah dong. semua. Mungkin kita baca aja ya. Dulu aku belum menyapa kamu, Bro. Shalom. Iya. Belum menyapa kamu dari tadi, sorry. Soalnya apa? Topiknya berat banget nih. Nah, ya, betul, sensitif sekali. Jadi saya dicuekin. Lagi fokus dengerin ini Pak Desmond. Mungkin bisa dibacain, Bro, dasar dari perpuluhan itu kan ada di kitab Maliaki ya. Ya, boleh. Ya, di ayat berapa ya? Loh. Maliaki. Ya, Maliaki di ayat berapa tepatnya? Aku enggak terlalu ingat juga ya. Enggak lihat, buka lagi pegang HP. Itu host saja. Salam ya. Saya panggil apa nih, Bu, Sis? Apa ya? Tahu kebiasaan dipanggil Mak Hasyanta. Mak Hasyanta aja. Cece sama ini Kakak Ito terserah. Cece Kakak Ito terserah. Panggil Desmond aja, Pak Adi. Oke. Itu yang sering dipakai pendeta-pendeta untuk ya, dasar perpuluhan. Kalau dari saya pribadi sih ya, kita punya apa ya? Kita punya pemahaman masing-masing tentang perpuluhan ya. Dan kalau menurut saya itu juga dikembalikan ke kerohanian kita masing-masing gitu kan. Kalau saya pribadi semenjak saya dibaptis dan berhaluan oleh Papi Lukas, memang saya langsung mengembalikan perpuluhan itu ke perbendaharaan Papi Lukas. Karena memang di dalam perbendaharaan ya, berarti kan itu kan di dalam gereja atau di kehilat kita kembalikan perpuluhan itu agar ada persediaan di sana. Makanya untuk jelasnya kita baca lagi dasar firman-nya di Maliaki. Saya lupa itu Maliaki berapa, itu kan perjanjian lama ya. Perjanjian lamanya ditolak tapi perpuluhannya mau ya. Ya. Saya juga nggak hafal ayatnya sih soalnya. Kenapa? Saya juga nggak hafal ayatnya. Oh iya. Nggak ketemu ya, Bro ya? Ya, soalnya yang biasa hafal ya para gembala-gembala. Iya. Pokoknya intinya supaya ada persediaan. Ya, betul. Ada persediaan di rumah itu, di rumah peribadatan itu. Di imamat ada imamat. Ada bensin pelayanan, tahu diri, harus setor perpuluhan, jangan egois. Itu kan hutang kita udah syukur kita dikasih suruh bayar 10%. Bukan harusnya seluruhnya loh milik Tuhan. Ya, cuman 10%. Kita masih ada 90% dan 10% itu agar tingkap-tingkap langit dibukakan. Itu juga bentuk kayak apa ya? Kita mengembalikan persepuluhan itu supaya ada pagar-pagar juga buat kita. Jadi pagar dari belakang. Asuransinya lah. Kalau sadar-sadar seperti asuransinya gitu loh. Ya benar. Jadi 10% itu supaya bisa melindungi punya kita yang 90% itu seperti itu. Dan selain itu juga tingkap-tingkap langit akan dibukakan gitu. Jadi kalau kita setia ya, saya belajar setia juga mengembalikan persepuluhan karena kalau saya pribadi secara rohani itu janji Bapak juga buat kita masing-masing ya. Tapi memang kembali ke pemahaman dan kerohanian kita masing-masing lagi karena memang betul kata Pak Robi